Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Nah, hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita ke materi selanjutnya, yaitu materi Kingdom Animalia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi Animalia ini, apa sih yang terlintas di pikiran kalian mengenai kelompok Animalia? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu ciri umum dari Kingdom Animalia. Nah, Kingdom Animalia ini merupakan kelompok organisme eukariotik heterotrop dan tidak memiliki dinding sel. Nah, eukariotik di sini artinya kelompok hewan ini memiliki inti dan organel bermembran sehingga termasuk organisme eukariotik. Selain itu, Animalia juga bersifat heterotrop. Artinya tidak dapat membuat makanannya sendiri karena Animalia ini tidak memiliki zat klorofil seperti pada Kingdom Plantae. Sehingga kelompok Animalia ini bergantung pada organisme lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Lalu yang terakhir, cirinya itu tidak memiliki dinding sel. Nah, berbeda dengan kelompok tumbuhan, hewan ini tidak berdinding sel sehingga bentuk selnya ini tidak kaku seperti pada sel tumbuhan. Ketiadaan dinding sel ini juga dipengaruhi oleh kemampuan kelompok Animalia yang dapat bergerak secara aktif sehingga membutuhkan sehingga tidak membutuhkan sel yang kaku yang dapat menghambat pergerakan dari kelompok Animalia. Nah, secara umum Kingdom Animalia ini dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama adalah kelompok invertebrata dan yang kedua adalah kelompok vertebrata. Nah, kita bahas mengenai kelompok invertebrata terlebih dahulu. Nah, jadi invertebrata ini merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang sebagai penyusun tubuhnya. Kelompok ini terbagi menjadi 8 filum. Nah, filum yang pertama adalah filum Porifera. Nah, Porifera ini berasal dari kata porus yang artinya lubang kecil dan fere yang berarti membawa atau mengandung. Nah, Porifera ini memiliki ciri khas yang bagian tubuhnya ini mengandung lubang-lubang kecil atau pori-pori yang dikenal dengan nama ostia. Nah, struktur tubuhnya ini sederhana, menyerupai suatu kantung yang berlubang di bagian atasnya. Porifera ini tidak memiliki jaringan atau saraf ataupun otot, tapi kelompok Porifera ini memiliki sistem indera dan dapat bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Nah, berdasarkan zat penyusun rangkanya, Porifera ini dibedakan menjadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas Calcarea yang spikula atau rangkanya itu tersusun atas zat kapur. Contohnya adalah sikon dan Leucosolenia. Lalu yang kedua ada kelas Demospongiae di mana spikulanya ini tersusun atas spongin. Contohnya adalah Euspongia. Lalu kelas ketiga adalah Hexactinellida di mana spikulanya ini tersusun dari bahan silikat. Contohnya ini adalah Euplectella. Nah, kelompok Porifera ini merupakan kelompok Animalia yang menyusut terumbu karang. Nah, jadi terumbu karang ini
sebenarnya kebanyakan merupakan hewan-hewan, jadi bukan tumbuhan. Nah, terus kelompok selanjutnya adalah kelompok Solenterata. Nah, kelompok ini juga dikenal dengan nama Cnidaria. Nah, kelompok Solenterata ini memiliki dua bentuk tubuh. Nah, yang pertama ada polip yang menempel pada suatu substrat dan bentuk medusa yang dapat melayang-layang di air. Nah, berdasarkan susunan tubuh dan metagenesisnya, kelompok Solenterata ini dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas Hydrozoa, yang kedua ada Scyphozoa, dan terakhir ada Anthozoa. Nah, contoh yang paling terkenal dari kelompok Solenterata ini adalah ubur-ubur dan anemon laut. Nah, kelompok selanjutnya ada filum Platyhelminthes atau kelompok cacing pipih. Nah, kelompok Platyhelminthes ini merupakan kelompok atau filum yang paling primitif di antara kelompok cacing lainnya. Nah, selain itu, dibandingkan dengan filum Porifera dan Solenterata, Platyhelminthes ini memiliki struktur tubuh yang lebih kompleks karena telah memiliki jaringan serta sistem yang dapat menunjang kebutuhan hidupnya. Contohnya itu ada sistem otot pada dinding tubuh kelompok cacing gilig ini telah berkembang baik. Selain itu, sudah memiliki sistem saraf yang terdiri atas ganglion serta memiliki alat ekskresi berupa phloem cell atau sel api. Nah, kelompok Platyhelminthes ini dibedakan menjadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas Turbellaria, lalu ada Trematoda, dan terakhir ada kelas Cestoda. Nah, sedangkan organisme atau spesies yang paling terkenal dari kelompok Platyhelminthes ini adalah Planaria dari kelas Turbellaria, yang merupakan organisme atau hewan yang hidup di laut dengan permukaan tubuh yang bersilia. Nah, lalu ada kelompok Nemathelminthes. Nah, kelompok ini merupakan cacing yang memiliki bentuk tubuh silindris memanjang dan dikenal dengan nama cacing gilig. Kelompok Nemathelminthes atau nematoda ini memiliki tubuh yang bersegmen dan tubuhnya ini dilapisi oleh kutikula. Nah, selain itu nematoda juga telah memiliki sistem pencernaan sempurna namun tidak memiliki sistem sirkulasi. Nah, contoh dari kelompok Nemathelminthes atau nematoda ini adalah Ascaris lumbricoides. Nah, Ascaris ini hidup sebagai parasit pada usus halus manusia. Kelompok selanjutnya adalah kelompok Annelida. Annelida ini katanya itu berasal dari kata annulus yang berarti cincin-cincin kecil atau ruas-ruas, dan oidus yang berarti bentuk. Nah, Annelida ini dikenal sebagai cacing gelang. Salah satu contoh yang paling terkenalnya ini adalah cacing tanah. Nah, tubuh dari kelompok Annelida ini memiliki sekat. Kelompok ini juga telah memiliki sistem pencernaan yang lengkap, juga sistem sirkulasi dan sistem saraf. Kelompok ini dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea. Nah, selain cacing tanah juga ada lintah. Nah, lintah ini salah satu spesies dari kelas Hirudinea. Nah, kelompok selanjutnya adalah
moluska. Nah, moluska ini merupakan hewan yang bertubuh lunak. Nah, pada umumnya tubuhnya ini dilindungi oleh cangkang yang keras yang tersusun dari senyawa kalsium karbonat. Tetapi ada juga moluska yang tidak memiliki cangkang. Moluska ini biasanya hidup bebas di laut, air tawar maupun di darat. Kelompok moluska ini dibedakan menjadi 5 kelas, yaitu kelas Amphinera, kelas Scapopoda, kelas Gastropoda, kelas Cephalopoda, dan Pelysipoda. Nah, contoh yang paling sering kita temui ada dari kelompok moluska ini adalah bekicot. Lalu untuk spesies yang ada di lautnya adalah cumi-cumi dan gurita. Nah, cumi-cumi dan gurita ini merupakan contoh dari moluska yang tidak memiliki cangkang keras sebagai pelindung tubuhnya. Selanjutnya adalah kelompok Arthropoda. Arthropoda ini memiliki ciri khas berupa tubuh dan kaki yang berruas-ruas atau berbuku-buku. Nah, secara umum, tubuh arthropoda ini bersegmen dengan eksoskeleton yang keras, yang tersusun atas senyawa protein dan kitin. Nah, tubuhnya ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada bagian kepala atau kaput, lalu ada bagian toraks, dan bagian abdomen atau perut. Kelompok arthropoda ini dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu kelas krustase, contohnya adalah kepiting. Lalu ada kelas diplopoda, contohnya adalah kaki seribu. Ada kelas chilopoda, contohnya itu kelabang. Lalu ada arachnoidea, contohnya adalah laba-laba. Dan kelompok insekta, yaitu kelompok serangga. Nah, kelompok terakhir dari kelompok invertebrata ini adalah filum Echinodermata. Nah, filum ini memiliki permukaan tubuh yang berduri dan biasanya hidup bebas di dasar laut. Nah, ciri khas dari filum Echinodermata ini adalah memiliki sistem ambulakral sebagai alat geraknya. Nah, sistem ambulakral ini adalah sistem gerak pada filum Echinodermata yang memanfaatkan tekanan air untuk melakukan pergerakan. Nah, contohnya ini adalah pada bintang laut. Bintang laut ini memiliki sistem ambulakral sebagai alat geraknya. Nah, filum Echinodermata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu Asteroidea. Nah, contohnya ini adalah bintang laut. Lalu ada kelas Echinoidea, contohnya ini adalah landak laut. Lalu ada Ophiuroidea, contohnya adalah bintang ular. Nah, bintang ular ini bentuknya memiliki bentuk yang mirip dengan bintang laut, tapi sebenarnya itu berbeda ya. Adik-adik bisa lihat di gambar antara bintang laut dan bintang ular. Lalu ada kelas Crinoidea, contohnya adalah lilia laut. Dan yang terakhir adalah kelas Holoturoidea atau mentimun laut. Nah, kelompok selanjutnya adalah kelompok vertebrata. Nah, kelompok vertebrata ini merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang yang menyusun tubuhnya. Nah, vertebrata ini terdiri atas satu filum, yaitu filum Chordata. Nah, anggota atau spesies dari filum Chordata ini memiliki ciri khas berupa notochord yang berfungsi sebagai penyusun tubuhnya. Nah, notochord ini merupakan tulang pendukung atau tulang rawan yang memanjang di bawah susunan sarafnya. Nah, vertebrata ini terbagi dalam 5 kelas,
yaitu kelas Pisces, kelas Amphibia, kelas Reptilia, kelas Aves, dan kelas Mamalia. Nah, pertama ada kelompok kelas Pisces. Nah, Pisces ini merupakan hewan akuatik dengan bagian luar tubuh yang dilindungi oleh eksoskeleton berupa sisik. Si adik-adik pernah lihat ya sisik di ikan. Nah, itu merupakan eksoskeleton dari kelompok Pisces. Nah, kelompok ini juga bernapas menggunakan insang. Selain itu, hewan dari kelompok Pisces merupakan hewan Poikilotherium. Nah, apa sih Poikilotherium ini? Nah, Poikilotherium ini adalah hewan yang suhu tubuhnya ini dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, berdasarkan jenis tulang yang membangun rangka tubuhnya, kelas Pisces ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah ikan bertulang rawan atau Chondrichthyes. Contohnya itu adalah ikan hiu, ikan pari, dan ikan lamprey. Nah, yang kedua adalah ikan bertulang sejati atau Osteichthyes. Nah, itu kelompok ikan yang banyak kita temui kayak ikan nila, ikan lele, ikan emas. Nah, itu merupakan ikan dari kelompok Osteichthyes. Kelompok Pisces ini berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Nah, kelas selanjutnya adalah kelas Amphibia. Nah, Amphibia ini merupakan kelompok hewan yang dapat hidup di air maupun hidup di darat. Nah, biasanya kelas Amphibia ini hidup di air sebagai larva dan ketika dewasa hidup di darat. Amfibi ini bernapas dengan paru-paru dan kulitnya. Nah, kulit ini berfungsi sebagai organ pernapasan juga karena kapasitas dari paru-paru kelas amfibia ini kecil sehingga membutuhkan organ lain yang dapat membantu proses pernafasannya. Nah, karena itu juga kulit dari kelompok amfibia ini selalu lembab untuk memudahkan pertukaran oksigen dari kelompok amfibia ini. Lalu amfibi juga merupakan hewan Poikilotherium, yaitu hewan yang suhu tubuhnya ini dipengaruhi oleh lingkungan. Kelompok amfibia ini melakukan fertilisasi secara eksternal, artinya pembuahan terjadi di luar saluran reproduksinya. Nah, contoh dari kelas amfibia ini adalah kodok dan katak. Lalu ada kelas reptilia. Nah, reptil ini merupakan kelompok hewan melata. Nah, selain itu juga merupakan kelompok hewan darat pertama yang selama hidupnya ini bernapas dengan paru-paru. Tadi kan kalau amfibia bisa bernapas dengan paru-paru dan kulit, juga pada tahap larva bernapas dengan insang. Sedangkan kelas reptilia ini hanya bernapas dengan paru-parunya. Lalu kelas reptilia juga memiliki sisik kering yang menutupi tubuhnya. Lalu juga termasuk organisme Poikilotherium. Reproduksinya ini berlangsung secara ovipar maupun ovovivipar. Nah, contoh hewannya ini ada buaya, ada ular, ada kadal, dan lain-lain ya. Adik-adik bisa cari di sumber lain mengenai kelas reptilia. Nah, lalu selanjutnya ada kelompok Aves. Nah, kelompok ini memiliki bulu yang menutupi permukaan tubuhnya. Nah, bulu ini terbuat dari zat keratin. Lalu kelompok Aves ini merupakan hewan Homoitherum, yaitu kelompok hewan yang suhu tubuhnya itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan atau tetap. Nah, pernapasan pada kelompok Aves ini menggunakan paru-paru. Nah, pada saat terbang,
Pernapasannya itu dibantu dengan kantung hawa atau sakus pneumaticus. Lalu kelompok Aves ini berkembang biak dengan bertelur. Contohnya itu ada burung, ada ayam, dan lain-lain. Kelompok terakhir adalah kelompok mamalia. Nah, ciri khas dari mamalia ini memiliki kelenjar mamae atau kelenjar susu. Kelompok mamalia ini juga memiliki tubuh yang ditutupi oleh rambut. Lalu mamalia juga termasuk kelompok organisme homoiterium, yaitu kelompok dengan suhu tubuh yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Mamalia ini memiliki banyak ordo nih, salah satunya ini adalah ordo Proboscidae. Nah, ordo ini salah satu spesiesnya ini adalah gajah. Lalu ada ordo Cetacea, yaitu mamalia laut, contohnya adalah ikan paus. Lalu ada primate atau primata, contohnya adalah orang utan. Terakhir ada peranan animalia dalam kehidupan. Nah, animalia ini dapat berperan sebagai organisme yang menguntungkan maupun yang merugikan. Nah, contoh dari peranan yang menguntungkan, contohnya dari kelas mamalia, kita dapat memanfaatkan tenaga dari kerbau atau sapi untuk kepentingan pertanian misal. Lalu dari sapi kita bisa ambil susunya. Nah, selain itu dari anggota kelompok Annelida, contohnya cacing tanah, itu dapat menjadi penggembur tanah sehingga menguntungkan dalam bidang pertanian. Nah, sedangkan untuk organisme dari kingdom animalia yang merugikan dalam kehidupan manusia ini contohnya adalah dari organisme parasit. Contohnya adalah penyakit Taeniasis yang disebabkan oleh Taenia solenium dari anggota kelompok filum Platyhelminthes. Lalu ada penyakit Ascariasis yang disebabkan oleh Ascaris lumbricoides. Nah, itu dia sedikit pemaparan mengenai kingdom animalia dari Ibu. Semoga kalian tidak puas, supaya kalian terus mencari dan terus belajar ya. Nah, sekian materi dari Ibu. Sampai ketemu lagi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.